ganteng. Ada ganteng tapi nggak punya duit. Nah, Bang Sandi bisa punya tiga-tiganya. Punya duit, punya jabatan, punya ganteng. Itu yang saya penasaran, gimana perasaan Pok Nur mendampingi Bang Sandi? Tapi yang dan kita coba masuk. Ustadz silakan ya kalau mau tanya Bang Sandi juga silakan. Boleh, Saya mau boleh. ya, silakan. Ustadz Febri mau nanya Bang Sandi ya. Gali ini biar beda. Hah? Gali sebanyak-banyaknya nih. Begini Bang Sandi. Ini kalau kata orang kampung saya kaji bodoh nih. Kaji bodoh maksudnya nggak ngerti. Misalnya saya jadi pejabat nih Bang Sandi. Saya kan punya kekuasaan untuk nyuruh orang nanam padi supaya kita nggak beli beras. Kalau keputusan di tangan saya ada dua. Pertama, saya ajak nanam padi supaya kita nggak beli beras. Yang kedua, saya beli beras tetangga, nanti saya dapat fee. Lalu kemudian, ya tanah kita nggak digarap. Orang kemudian datang ke kota nyari kerja, nggak ada lagi yang mau jadi petani, bla bla. Selalunya saya dapat berita itu di koran, baca di internet, mendengar. Detailnya gimana Bang Sandi? Jadi ini yang Ustadz Somad sampaikan ini adalah bagian daripada tatanan ekonomi baru pasca COVID-19, di mana kita harus menumbuhkan kemandirian kita, terutama di sektor pangan. Karena selama ini kita dininabobokan bahwa buat apa kita capek-capek menanam, buat apa kita menunggu hasil panen, karena hasil panen kita dihargai murah dan lebih murah lagi kalau kita hanya mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Nah, COVID-19 ini mengubah semuanya karena COVID-19 mengharuskan negara-negara lain yang biasanya mengekspor produk pangannya untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sehingga akhirnya negara yang mengimpor bahan-bahan pangan itu akan mengalami satu resiko kekurangan bahan pangan. Apa yang diusulkan atau dinasihatkan oleh Ustadz Abdul Somad itu yang harus terjadi. Sekarang, marilah kita menanam produk-produk pangan kita sendiri, marilah kita juga membeli produk-produk hasil panen kita, hasil budidaya kita, sehingga kita memiliki kemandirian ekonomi dan disebut sebagai circular economy. Jadi diproduksi oleh kita, dikonsumsi oleh kita. Diproduksi oleh kita, didistribusikan oleh anak-anak bangsa untuk dinikmati di seluruh pelosok Nusantara. Jadi betul Ustadz, dan ini mestinya menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan, beri perintah kepada seluruh jajaran untuk fokuskan kepada sektor pangan. Apalagi ada ancaman berikut setelah corona ini, setelah COVID-19 ini adalah ancaman kekurangan bahan pangan. Nah, ini pembawa acara kita ini Bang Sandi, beliau ini adalah pemimpin kami di Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah. Saya ketika keliling ceramah dari kecamatan itu harus ada satu pesantren baru tanpa mematikan pesantren yang lama. Ya. Cuman bedanya pesantren Jati ini anak yatim, fakir miskin, free, gratis. Nah, jadi kalau kita punya program Jati, satu kecamatan, satu pesantren, jadi saya nanti kalau datang ceramah ke kecamatan itu, saya nggak nginap di hotel lagi, saya nginapnya di pesantren. Allah. Kemudian pula, imam-imam di kecamatan itu, cara baca Qur'annya, hafalannya, program maghrib ke isya'nya, itu dibentuk oleh pesantren. Jadi pesantren jadi base camp-nya, jadi pusat kajiannya di pusat. Nah, bagaimana
pesantren jangan hanya lagi cuma baca kitab, tapi pesantren juga sebagai basis ekonomi. Sehingga kalau terjadi krisis seperti ini, maka pesantren menjadi tumpuan dalam ekonomi. Gimana OKOC, gimana program ekonomi Bang Sandi bisa bersinergi dengan satu kecamatan, satu pesantren tadi. Gimana kira-kira Bang Sandi? Ini justru yang ingin kita dorong tadi, poin nomor 3 itu kan adalah ekonomi berjejaring, ekonomi berbasis silaturahim. Dan saya yakin OKOC itu kan kepanjangan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Nah, jika nanti Jati bisa bekerja sama dengan MOU dengan kita tuangkan kesepakatannya untuk menghubungkan bagaimana satu kecamatan ini juga bisa menghadirkan satu pesantren baru dengan memberikan kesempatan kepada para lulusan Timur Tengah ini bukan hanya memulai dari sektor pendidikannya, tapi juga dari sektor ekonomi rakyat, karena banyak sekali kearifan ekonomi itu mulainya dari pesantren, yaitu sektor pangan, sektor energinya. Pesantren itu bisa menggunakan energi baru dan terbarukan. Ini bisa kita sandingkan, dan kalau Ustadz Febri perintah, saya ikut ketua umum kita. Ketua umum kemarin juga udah diingatkan Ustadz Fahmi Salim dari Jati juga, dia bilang ini sudah saatnya kita berjejaring. Jadi apalagi kalau Dewan Pakarnya UAS, wah kita sudah langsung bisa kolaborasi nih UAS. Amin, amin. Bang Sandi punya kiat-kiat santripreneur, Bang Sandi, yang saya dengar. Bisa Bang Sandi sharing ke kita? Nah, santripreneur itu saya melihat bahwa santri-santri kita tuh memiliki berbagai keunggulan. Salah satu keunggulannya itu selain daripada ilmu dan juga bisa berdakwah, santri-santri ini punya narasi-narasi ekonomi yang kuat yang sudah ditanamkan oleh Islam. Narasi ekonomi yang kuat ini belum banyak tergali. Bagaimana Rasulullah SAW itu di usia 17 tahun sudah menjadi konglomerat yang menjelajahi 17 negara. Jadi saya ingin menyuntikkan program entrepreneurship dalam satu balutan paket kurikulum agar santri-santri ini selain daripada dia mampu untuk memiliki ilmu keagamaan yang kuat, mereka memiliki ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneurship yang kuat juga. Nah, program entrepreneur ini sudah mulai berjalan mulai tahun 2012-2013. Seandainya bisa nanti kerjasama juga dengan Bro Febrian ini, kita akan mendapatkan satu percepatan ya, karena akselerasi daripada program ini yang kita harapkan bisa mengubah para ekonomi umat kita ini untuk bisa berdaya. Oke, Bang Sandi, makasih banyak. Benar kata Ustadz Somad tadi, kalau di Jati kita memang tidak banyak bikin program, Bang, tapi cabangnya jadi banyak. Kita fokus kepada pendidikan, dakwah, ekonomi umat, dan sosial, Bang. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan kita, Bang. Ya, pendidikan memang bidang yang kita lalui, dan sayang sekali para lulusan Timur Tengah, ya, ketika pulang ke sini tidak punya kesempatan untuk sharing ilmunya, berbagi ilmunya, karena faktor-faktor yang ada. Makanya Jati diinisiasi, ya, untuk merekat itu semua, bersilaturahmi dalam sebuah wadah silaturahim, wadah alumni lintas negara. Jadi kita bukan hanya dari negara Mesir saja, Jordan saja, Libya saja, Lebanon saja, Syria, kemudian negara-negara Teluk, Tunisia, Maroko, karena kita gabungkan Timur Tengah dan Afrika, ya, termasuk Sudan, tempat Ustadz Somad mengambil doktor. Dan memang salah satu program yang kita sangat inginkan wujudnya tempat pendidikan di setiap kecamatan, atau minimal Ustadz kita mulai dulu di setiap provinsi, Ustadz, karena kecamatan terlalu banyak. Kita mulai dari 34 provinsi dulu. Mudah-mudahan Allah berikan lagi rezekinya kepada kita untuk dapat membangun yang lebih besar lagi. Dan tentu Ustadz Somad, kalau udah Bang Sandi yang ngomong nih, Ustadz, kayak kita dengar Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Ustadz. Masya Allah. Amin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Ustadz, ya kan? Tadi Bang Sandi bilang Rasulullah udah menjadi konglomerat.
di umur yang muda, ya udah berbisnis, ya. Nah itu memang jadi tujuan kita dan membuka wawasan. Benar bahwa pesantren yang ada sudah bagus, cuman kita mau berkolaborasi dengan yang ada untuk berbagi. Tapi ingat Bang Sandi, bahwa Rasulullah menjadi konglomerat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konglomerat yang tiap malamnya takut dengan Allah, menangis sujud sampai bengkak-bengkak kakinya. Konglomerat yang mana rohbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Dia menjadi abid di malam hari, tapi menjadi singa-singa yang gagah berani di siang harinya. Berani apa? Berani berdakwah, berani mencari rezeki, ya, berani berjuang dan berjihad fisabilillah. Dan konglomerat satu ini telah melahirkan konglomerat lainnya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan semuanya konglomerat ini, Masya Allah, disebut oleh Rasulullah penghuni surga di dunia lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Bang Sandi, Ustaz Somad, maaf, saya ikut sharing bahwa Abdurrahman bin Auf, walaupun udah demikian dekat dengan Rasulullah, tapi dia menangis, takut Bang Sandi, takut dia. Kenapa? Harta itu akan dihisap di akhirat kelak. Harta itu semakin banyak harta, maka semakin banyak penghisapan dan semakin lama penghisapan. Ketahuilah bahwa satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Masya Allah, subhanallah. Oleh sebab itu, konglomerat di zaman Rasulullah, ya Ustaz, ya, konglomerat itu menjadikan harta titipan Allahnya bermanfaat, oh ya, untuk dirinya, keluarganya, tapi yang lebih besar bermanfaat untuk umat, untuk agama Allah. Begitu Ustaz, ya? Ustaz boleh tambahkan, Ustaz? Nanti kita lihat di sana di bengkel motor. Ada orang kaya tapi nggak punya jabatan. Ada punya jabatan tapi nggak ganteng. Ada ganteng tapi nggak punya duit. Nah, Bang Sandi bisa punya tiga-tiganya. Punya duit, punya jabatan, punya ganteng. Itu yang saya penasaran, gimana perasaan Pok Nur mendampingi Bang Sandi. Ayo Ponur, Tapi yang bisa nanya itu, yang bisa menunjukkan pertanyaan itu cuma Ustadz Febri, karena beliau pembawa acara. Saya nggak berani nanya. Itu pastor Anda tadi ragu-ragu, ya. Anda nggak berani nanya ke Pok Nur, Ustadz yang berani, alhamdulillah tanya. Tapi tadi Betul, waktu betul. disampaikan ayat dinar itu memang itu yang sering dilapaskan oleh Mpok Nur. Jangan-jangan dia punya kiat-kiat lain nih. Coba kita dengarkan langsung dari Mpok Iya. Nur. Gimana Mpok Nur? Pak Ustadz, insya Allah, saya nggak bisa jagain Bang Sandi 24 jam. Tapi insya Allah, kalau Allah yang jaga, pasti Allah menjamin. Allah. Jadi Allah yang akan menjaga Bang Sandi. Insya Allah Bang Sandi bisa dipercaya, bisa amanah, karena Bang Sandi juga adalah titipan dari Allah ya. Jadi semuanya ini adalah titipan. Mudah-mudahan Bang Sandi bisa amanah, bisa tawadu dan istiqomah. Ya, Amin. amin, Masya Allah. Lagi dong Pok Nur. Kemarin saya juga WA-an ke Bang Sandi, Ustaz. Sama Ustaz. Udah ganteng, ya, sukses, ya. Kemudian semuanya Allah berikan hebat, ya. Istrinya cantik. Tawaduk pula Ustaz, abang kita ini. Ya kan? Luar biasa. Jadi kita bisa banyak belajar dan alhamdulillah Bang Sandi berkenan untuk mudah-mudahan kita bisa bersinergi, karena kami yang di Jati, Bang Sandi, terus terang kita tidak punya motif apapun, ya. Kita hanya ingin di bidang kita yang kita tidak punya harta banyak, ya. Kita hanya punya bekal sedikit ilmu. Dan saya menyebutkan Bang Sandi, diri saya ini tadinya saya bukan pemimpin Jati, Bang. Nah, saya ubah nama Jati di pusat. Dari awalnya pimpinan pusat Jati, saya minta tolong diubah menjadi pengurus pusat. Ya, nahnu khadim faqat. Kita ini hanya pengurus, ya. Kita hanya untuk menguruskan, ranger, ya. Kita hanya untuk memanage. Nah, pemimpin-pemimpin kita sudah banyak. Ada Ustadz Somad, ada Dr. Muhyiddin, ada dokter-dokter lain, Masya Allah, yang luar biasa. Nah, kami coba
membuat kepengurusan ini menjadi benar-benar dapat bergerak dengan baik, Bang Sandi. Dan kami di Jati rata-rata umurnya yang pengurus di 40-an, Bang Sandi, 30 sampai 40-an gitu. Dan alhamdulillah middle, kalau di alumni kita di tengah-tengah, jadi jembatan untuk yang senior ya dan junior kita gitu. Nah, itu hikmahnya Jati, dan saya berterima kasih di forum ini sekalian kepada para masyaikh, para ustadz, para doktor yang telah menginisiasi ini ya, karena belum pernah terjadi, Bang Sandi. Ternyata setelah saya cek di dunia pun belum ada wadah lembaga alumni yang mengumpulkan alumni dari berbagai negara gitu. Yang ada misalnya alumni dari sebuah universitas saja satu ya, atau universitas tertentu ya, kemudian atau nama negaranya alumni Mesir. Nah, ini tidak, ini lintas negara, Masya Allah, dan di dalamnya luar biasa, Bang Sandi, orang-orang hebat, orang-orang baik, insya Allah, yang punya komitmen untuk berdakwah di sisa usia kita, Bang Sandi, di sisa usia kita yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tidak ada jaminan. Saya yang lebih tua ya dari Bang Sandi ya? Iya, sedikit. Iya, sedikit ya. Apalagi Ustaz Somad, Masya Allah, nggak ada jaminan. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi Ustaz Somad duluan, Bang Sandi kedian, supaya Bang Sandi lebih banyak berkorban ini, ya kan? Terlalu banyak ininya Ustaz. Bang Sandi ini ininya berat ini, narik ininya Ustaz. Mesti Ustaz bantu nih Ustaz, ya kan? Masya Allah, supaya nanti hartanya khalis, bersih, dan dia menjadi orang yang kaya hatinya, takwa orangnya, ya dermawan orangnya, dan di sisi Allah mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.